disalib, bukan diserupakan. Begitu. Kalau bahasa diserupakan itu berarti tidak jelas. Karena diserupakan, siapa yang diserupakan itu, itulah yang disempurnakan gitu. Jadi harus jelas siapa yang diserupakan itu. Ada di dalam Quran mengatakan siapa yang diserupakan. Silakan tunjukkan. Ya, silakan Bang Pami, buka Bang Pami. Buka mic-nya. Saya dengar kok kenapa ini ya. Ya silakan. Nggak, gini, Bang Arjuna itu mungkin nggak ikutin dari awal. Tadi kan itu kan pertanyaan itu awal itu dari Bu Maya. Bu Maya tanya gitu kan. Nah, saya bilang saya itu nggak mengikuti terjemahan di awal itu. Di awal saya masuk ke sini ya. Kan itu kan Pak Pres lagi bicara apa gitu kan. Saya bilang saya mau nyimak dulu. Ya udah nggak usah. Nah, Bu Maya langsung tanya itu tentang penyaliban gitu kan. Ya udah saya bilang kalau saya punya penafsiran sendiri. Jadi tidak ada situ yang disalibkan. Teori substitusi itu menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa saya bilang begitu? Allah itu tidak akan menghukum seseorang yang dia melakukan kejahatan atas yang dihukumnya. Jadi kalau yang karena ada satu riwayat ya dibilang itu waktu mau ditangkap gitu kan Isa alaihissalam itu kemudian ada seorang pemuda gitu kan dia secara sukarela gitu kan saya pembela agama Allah gitu kan dan dia itu menawarkan diri untuk yang ditangkap gitu. Menurut saya itu nggak benar. Jadi arti di sana itu di An-Nisa 157 itu dibuat tampak. Jadi bagi mereka yang menyaksikan berarti mungkin ya orang yang penulis gospel itu dibuat tampak seolah-olah ada seorang yang Isa alaihissalam itu ditangkap kemudian mati disalib di sana gitu. Nah kalau saya tuh nggak pakai seperti itu, paham ya? Pak Pami, coba berikan datanya. Biasanya orang Muslim itu baca data itu nggak utuh. Coba mana datanya deh? Nggak utuh bagaimana maksudnya? Pasti apa yang kamu sebutkan tadi di mana di kitab Injil mengatakan seperti yang kamu katakan. Aku heran maksudnya? Kemampuan kalian memahami teks kurang. Loh, kok ditanya dari Bible kan tadi kan saya diminta untuk menunjukkan dari Quran gitu. Kok kalau langsung ke Bible gimana ya? Oke, data Qurannya mana? Seperti yang kamu ucapkan tadi. Dibuka saja itu An-Nisa 157 di situ. Cuma itu keterangan tentang penyaliban. Saya heran lihat kamu jadi lebih cerdas daripada kitab yang sempurna. An-Nisa berapa? 157. An-Nisa 157. Ya, saya share supaya diskusinya bukan diskusi ngoceh, tapi diskusi data. Mana ini. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Jadi mereka siapa di sini Pak Pami? Boleh jelaskan? Ya orang-orang yang kemudian itu dibuat tampak bahwa Isa alaihissalam itu tersalib dan terbunuh. Oke, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya siapa yang diserupakan dengan Isa di sini? Loh, bagaimana sih? Saya kan lo bilang itu nggak ada yang digantikan situ, nggak ada yang menggantikan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Siapa yang ragu-ragu tentang siapa yang dibunuh? Oke, saya langsung itu berarti mereka yang dibuat tampak seolah-olah itu Isa alaihissalam itu terbunuh atau tersalib. Kemudian mereka itu mungkin menyampaikan berita ini gitu kan, mentransmisikan berita ini, kemudian jadi suatu karya yang namanya itu gospel atau surat-surat. Oke. Sekarang Sekarang gini. Kristen. Gospel yang mana mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib? Gospel bukan begitu, nggak paham nih. Loh, jadi kan ini kamu bilang tadi kan gini, kamu bilang tadi ada di gospel. Gospel yang mana menyatakan Isa tidak disalib?
Aduh, gini ya. Jadi kalau ini di sini kan bahasa yang digunakan itu kan wa masalabuhu walakin syubiha lahum gitu, lahum. Jadi lahum ini mereka yang dibuat tampak oleh Allah itu seolah-olah melihat gitu. Jadi gini bro Pami ya. Alam Ini itu bro. tersalib dan terbunuh. Sekarang Akhirnya mereka gini. tuh mentransmisikan berita ini kemudian jadi tulisan yang namanya gospel atau surat-surat gitu. Jadi gini, kalau ini wahyu yang sempurna, seharusnya menyatakan dengan tegas, bukan Isa yang disalib, yang betul ini yang disalib. Datanya begini, saksinya begini, itu baru namanya kitab sempurna. Dari penjelasanmu dan apa yang tertulis di sini, justru saya menyatakan keraguan yang sangat besar terhadap kesempurnaan ini. Di situ. Tetapi kalau kamu berbicara gini ya, itu pasti Oke. gitu kan. Jadi antara 4 Oke. gospel itu seragam gitu seluruhnya. di Tapi mana kan ada di gospel mana yang menyatakan bahwa Isa tidak disalib? Gospel mana coba? Aduh, ini nggak nyambung ya gitu. Saya malas mau ngulang-ulang. Loh, kamu bilang tadi ada di gospel menyatakan Isa tidak disalib. Gospel yang mana? Saya tanya. Dalam gospel ini ya, coba ini terakhir ya saya jelasin ya. Di dalam tulisan gospel itu, ya itu kan merekam bahwa tokoh Jesus Christ itu tersalib dan terbunuh. Ya. Paham ya? Nah, kemudian gitu kan, itu dituliskan asalnya karena mereka tuh dibuat tampak oleh Allah seolah-olah itu Isa alaihissalam itu terbunuh dan tersalib. Paham Sekarang yang kutanya samamu, di mana dikatakan bahwa di gospel itu dibuat tampak? Yang mana di situ? Gospel yang mana? Gospel yang Alkitab Kristen? Kita cek betul enggak ini yang dikatakan Quran ini? Pami, pikirkanlah ya. Yang melihat Yesus mati itu, ini nih, saya kasih tahu sama kau ya. Supaya kau kau kan seorang dosen cerdas lah. Atau saya kasih contoh lah, gini ya. Sebentar dulu. Gitu kan. Ada Sebentar. tampil dia praktekan dia bisa terbang. Kemudian penonton di sana itu kemudian cerita kepada siapapun itu David Copperfield bisa terbang. Ya kan? Padahal sebenarnya itu kan cuman ilusi gitu. Oke, sekarang saya jelaskan sama kau ya. Saya jelaskan sama kau bukti kematian Yesus. Pilatus jelas mengetahui peristiwa penyaliban. Ya. Kaisar pada waktu itu juga, pemimpin pada waktu itu mengetahui peristiwa penyaliban seizinnya. Para serdadu-serdadu mengetahui siapa yang mereka lakukan. Para murid-murid mereka mengetahui semuanya. Aku heran lihat kamu, bro. Aku heran. Bagaimana mungkin Allah menipu ratusan tahun manusia dengan kitab Injil? Aku heran, kamu berpikirnya gimana? Alkitab dengan fakta sejarah sejalan. Tapi Quran dengan fakta sejarah tak sejalan. Kamu bisa berpikir enggak ini? Kenapa Alkitab itu yang sudah tertulis di abad pertama baru dikonfirmasi tahun 700-an, 600-an? Allah kurang kerjaan kan membiarkan manusia tersesat 600-500 tahun? Nggak perlu terus ya. Itu yang harus kamu pikirkan. Jadi begini, jangan hanya demi udelmu terpenuhi, gitu. kamu seperti Dan itu. Saya itu nggak ada maksudnya sini untuk Bukan kamu gini. Jadi gini, sekarang aku tanya sama kau. Saya nggak mau, dan saya itu akan melupakan yang tadi Arben bilang gitu ya. Jadi saya datang sini baik-baik gitu kan. Oke, sekarang kau jawab dulu ini. Ada 3 ayat Quran. Saya tunjukkan samamu ya. Ada 3 ayat Quran yang menyatakan Isa itu mati loh. Ya. Jadi kamu kadang tidak utuh memahami kitabmu sendiri. Aku heran lihat kau. Ya. Ada 3 ayat tentang Isa meninggal. Dikatakan di Ali Imran 55. Dikatakan begini ya. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan," perhatikan ya kata "dan," "mengangkat kamu kepadaku serta membersihkanmu dari antara orang-orang kafir."
Jelas ini menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat. Kalau Isa itu tidak mati dulu, langsung diangkat, maka kalimatnya begini, dan mengangkat kamu kepadaku, kemudian aku akan mengutus kamu kembali, baru kamu mati. Tapi di sini kalimatnya nggak seperti itu. Oke, yang kedua, di dalam surat Maryam ayat 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal, pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Aku heran lihat kalian itu. Ini jelas lo tertulis, ini bukan terjemahan Kristen ini. Baru surat Maryam ayat 32-34. Dan berbakti kepada ibunya dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka dan kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baru Al-Maidah 5 ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah menjadikan terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Saya heran lihat kamu, bro. Ayat Alkitabmu, ayat kitabmu ini loh, saya bacakan nih 1, 2, 3, 4 ayat ini jelas menyatakan Isa wafat loh. Iya, betul, betul. Ya sudah. Pertanyaannya, apakah itu penyebab kematian itu terbunuh? Di dalam ayat yang kamu tunjukkan tadi, perhatikan ya, sudah. perhatikan ya, di dalam ayat yang kamu tunjukkan tadi, perhatikan di sini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Tadi kamu katakan Isa mati, padahal mereka tidak membunuhnya, berarti berbentrok dengan ayat ini. Kamu gimana sih, bro? Barusan kamu mengatakan Isa mati, tapi di ayat ini kamu katakan enggak. Kamu bertanya apakah dia disalibkan? Oke, enggak usah dulu kita masalahkan disalibkan. Yang pasti dia mati. Matinya bagaimana? Enggak dijelaskan di Quran. Tapi di dalam Alkitab yang dituliskan oleh beberapa orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, itu menuliskan kitab itu sepakat bahwa Yesus mati. Bahkan kalau kita masuk kepada sejarah gereja, bapak-bapak gereja, 12 murid Yesus, sejarah hidup mereka, 70 murid Yesus, yang 500 itu lagi, orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, sepakat. Masa hanya gara-gara satu ayat ini? Jadi, kamu bereskan dulu lah Quranmu ini. 157 dengan 4 ayat yang tadi yang menyatakan dengan tegas bahwa Isa mati itu. Kau selesaikan dulu ini. Jadi nggak usah kau kait-kaitkan dulu dengan Alkitab kami. Kau selesaikan dulu di dalam internalmu. Bagaimana mungkin Isa mati itu? Matinya bagaimana? Kau carilah datanya. Apakah Isa mati di pohon korma lagi? Oke, justru yang dipertanyakan itu, kenapa nih 4 penulis ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu nggak sama ceritanya. Mulai dari penangkapan. Yang menangkap itu siapa? Gerombolan atau serdadu? Kalau sama itu Pak Ami. Saya kan mau jawab. Bukan. Kalau sama itu nanti kamu bilang berarti mereka nyoncekan. Aku heran lihat kalian itu. Ya udah saya mau respon gitu. Tapi kalau kamu sudah punya pendapat ya ngapain saya respon? Oke ya. Udah ya. Kemudian apa lagi? Yang membawa salib siapa? Yohanes bilang itu Yesus. 3 penulis lain itu yang bawa itu Simon. Kemudian apalagi waktu di kayu salib gitu. 2 orang ini di Markus dan Matius itu bilang itu mereka tuh mencela gitu. Mencela Yesus. Tapi di Lukas dibilang itu 1 mencela, 1 lagi itu mengingatkan. Ya. Jadi dari sini itu udah banyak apa? Yang harus dibereskan itu sebenarnya dari kalian sendiri gitu. Loh, sekarang saya jawab. Oke, saya jawab. Jangan usah banyak kali. Yang pertama, mengapa 4 penulis kitab Injil menulisnya berbeda? Karena mereka nggak saling nyontek. Nggak usah nyontek. Iya, nggak saling nyontek mereka. Itu yang pertama. Bukan diinspirasi, bukan. Tadi kau dipotong, kau protes. Yang pertama, mereka nggak saling nyontek. Mereka menulis di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda. Di situ. Dan mereka nyata adalah saksi fakta itu.
Di situ. Kalau sama titik komanya Pami, kalau sama titik komanya, pasti kamu akan ngomong sekarang. Ini saling nyontek mereka ini, bohong-bohongan ini, mana ada kesaksian 4 orang sama. Jadi kalian itu punya otak itu heran aku lihatnya. Di mana-mana Pami, kamu pernah pengadilan enggak? Kalau para pengacara, kalau ada di sini yang pengacara, dengar dulu ya. Di pengadilan, dengar dulu. Kalau di pengadilan ada orang bersaksi, 5 saksi, titik koma kesaksiannya itu betul, apa sama, titik komanya semua, hurufnya semua sama, jaksa akan bingung. Pasti dibilang ini bohong ini semua ini. Aku heran lihat kau. Tadi barusan saya tunjukkan ayat Qur'anmu, 4 ayat sepakat, Isa mati. Tapi 1 ayat nggak tahu kapan matinya, siapa yang matikan. Artinya di mana kejelasannya Allah itu? Itu baru. Jadi di situ yang kedua. Apa tadi kau tanya tadi? Yang kedua. Siapa yang memikul salib? Apakah 2 orang? Ya 2 orang. Yang satu membantu. Yesus juga memikul salibnya. Yang satu itu membantu. Makanya kamu membaca. Kami itu umat bukan menghafal yang tidak kami mengerti. Tapi kami membaca dan mengerti. Mengerti dan memahami. Kemudian mengimani. Kami nggak pernah mengimani yang tidak kami tahu, bro. Kalau kami tidak tahu, kami imani, namanya bodoh. Kalau ada kata-kata di atas bodoh, itulah itu. Di situ. Jadi kenapa itu dikatakan seperti itu? Ya wajar, dua-duanya betul, bro. Aduh, tante. Aku heran lihat kamu. Oke, di Yohanes itu disebutkan nggak Simon? Jadi salah kalau Bisa misalnya nggak di Yohanes itu disebutkan Simon nggak? di 3. Terus kalau Jadi di salah yang kalau 3 lain itu disebutkan ada di Yesus yang memanggul. Yang pasti kan Yesus disalib. Ada nggak itu di Simon? Di situ disebutkan dia Kamu memanggul tinggal dia. baca kok terjemahan Alkitab itu sudah lengkap, sudah jelas itu. Saya baca itu nggak ada itu Simon. Ya kenapa itu kalau nggak disebutkan di Yohanes Simon nggak masalah? berarti beda. Berarti itu yang menunjukkan bahwa yang dimasukkan dalam keraguan-raguan. Loh, Conjecture. mana ada keraguan-raguan di situ? Kalau dia nggak menuliskan itu gimana? Contoh ya, contoh saya kasih tahu kamu. Peristiwa Gunung Sinabung meletus. Semua kita yang menulis di dalam room ini pasti kalimatnya berbeda. Yang kita soroti beritanya berbeda. Terus kita bilang, wih ragu-ragu, Gunung Sinabung nggak meletus gitu. Kau punya logika itu gimana sih? Kau dosen. Aku jadi bertanya, kau dosen dari mana kau? Iya. Jujur aja bro, Itu kalau sama- seperti kamu cara itu berpikirnya sama dosen. itu sama dengan pemahaman siapa beragama apa tuh si teroris. Tentu masing-masing di dalam room ini punya pemahaman yang berbeda. Sedangkan dari pihak misalnya TNI Polri tentu mengatakan bahwa dia beragama Islam. Dan tidak pernah TNI Polri mengatakan bahwa karena diperiksa KTP-nya, keluarganya, begitu. Sedangkan framing-framing yang ada di room ini tentu berpendapat lain, seperti itu. Jadi begitulah penulisannya, silakan. Jadi kalau Karena Anda kan- katakan tadi, Iya, karena kan gini, kalau Anda- kan yang menulis itu kan berbeda orangnya, itu pertama. Ya kan gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan. Yang kedua, penulis juga kan menuliskan itu kan tidak dalam waktu bersamaan. Ya, dan tempatnya yang berbeda. Bukan satu ruangan mereka menulis itu. Gitu. Kan, itu aja sudah beda. Penulis juga memiliki karakter yang berbeda-beda dalam penulisan. Kayak gitu. Sama halnya kalau kita lah, ya 4 orang mau menuju satu tempat, fokusnya satu tempat, satu lokasi. Ya, empat-empatnya ini dengan kendaraan yang berbeda. Empat-empatnya ini kemungkinan tidak akan melalui jalan yang sama. Dia akan melalui jalan yang menurut dia paling dekat. Kan seperti itu. Pak Christian, Crusader, aku mau tanya Kecuali sama Pak. Bentar. kalau dia satu mobil, ya bisa gitu loh. Sama-sama gitu loh. Pak Christian Tapi Crusader, beda-beda gitu loh. Ya silakan. aku mau tanya. Berapa usia Bapak sekarang? Kenapa? Berapa usia sekarang? Hah? Berapa usia? Usia siapa? Saya? Iya. Iya, masuk 42. Oke, sekarang Pak Christian sudah 42. Pernah nggak Pak Christian Crusader ini membaca satu berita dengan topik yang sama diberitakan di dalam puluhan TV, di dalam puluhan YouTube, di dalam puluhan surat kabar, titik komanya sama, Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ya.
Iya, tidak pernah sama. Oke. Apakah kalau begitu berarti semua berita yang didengarkan di TV, di YouTube, dimanapun itu salah? Tidak. Tidak. Semoga logikanya Kingpin sang dos ini dimengerti Coba maksud sekarang saya. saya logikan. Selamat pagi. Pagi Pak. Amin. Saya logikan seperti itu, Kang. Kan Akang percaya bahwa semua yang penulis itu menurut Akang diilhami Roh Kudus. Ya, Benar? benar. Betul toh? Betul. Kalau keyakinan Akang terkait dengan apa yang Akang narasikan bahwa semua penulis adalah diilhami Roh Kudus. Kenapa menurut Bang Fahmi tadi ada perbedaan? Siapakah yang ilhami masing-masing orang ini? Apakah kalau berita itu memang orang kan berdasarkan akal pikiran sendiri. Oke? Tapi kenapa yang menurut Akang semua orang penulis Alkitab adalah diilhami Roh Kudus? Berarti Roh Kudusnya berbeda-beda dong. Oke. Gimana? Nah, gini. Nalar aja, Pak Amir, nalar. Pak Amir tahu enggak maksudnya diilhami Roh Kudus apa? Semua penulis Alkitab diilhami Roh Kudus. Iya. Dengan menulis semua kitab sehingga orang Kristen percaya bahwa itu dari gini, Tuhan. Pak Amir, maksud saya gini. Iya, Pak Amir tahu maksudnya enggak kan makna begitu. atau arti diilham itu? Ya bersumber. Maksudnya diilhami otomatis kan dari beritanya itu berarti ada dari mimpi, ada dari penjelasan-penjelasan gitu. apa yang dia ilhami. Tapi ilhamnya ini kok berbeda-beda, Bro. Salah tuh Pak. Ini kalau pemahaman seperti itu Ya, salah. maksudnya berbeda-beda gimana? Jadi bukan jadi gini. Semua Pak penulis Bagus, ada Pak. diilhami Pak. Roh Kudus. Pak Bagus, bentar. Oke, silakan. Maksudnya gini, Pak Amir. Maksudnya berbeda-beda itu maksudnya gimana? Yang jelas dong. Coba Maksudnya berbeda dijelasin dari dengan segi Fahmi perbedaan apa? tadi antara Lukas dan apa tadi itu. Iya, itu kan dari Tuh, mulai kan itu penatanan sampai kebangkitan Loh. itu berbeda-beda. Itu kan Tadi itu kan sudah dijelaskan. Contoh. Itu kan sudah dijelaskan toh sama Ya tuh kalau kasih. sumbernya itu sama itu harusnya Sekarang itu gini. sama gitu. Kalau masalah Sekarang titik gini, koma, Pak Fahmi. tapi inti Pak beritanya Fahmi. itu plotnya itu sama harusnya gitu. Pak Fahmi. Nggak ada Pak. perbedaan. Yang nangkap siapa? Serdadu atau Iya. gerombolan? Oke, gini ya. Dev, Pak Fahmi. silakan Bro Dev, silakan Pak. jelaskan. Pak Fahmi, bagaimana dengan surah At-Taubah ayat yang 16? Di situ dikatakan Allah tidak mengetahui, tapi di kata terakhir Allah mengetahui. Yang benar yang mana? Coba baca dong. Itu beda bahasa. Hah? Beda bahasa. Kalau Taubah ayat berapa? Surat At-Taubah berapa? Surat At-Taubah berapa? Saya share. At-Taubah 16. Ya yang itu tadi dulu di ini Coba Oh. jadi komparasi dijelaskan dulu. aja diilhamkan gitu loh. Oke, oke. Kenapa diilhamkan gitu loh? Nanti Yang sebentar ngerti ini. Apa maksud Apakah kamu diilhamkan? mengira bahwa kamu akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa ini? Nah, di situ dikatakan Allah belum mengetahui. Ini ya, Allah sedangkan- belum mengetahui. Belum Allah mengetahui. belum ya kan? mengetahui itu. Nah, terus di ayat terakhir, yang kata terakhir itu Allah maha teliti. Maha mengetahui. Itu gimana, Pak? Coba dinarasikan lagi tuh. Memangnya Allah tidak maha mengetahui sehingga Ya kalau dia maha mengetahui, kenapa Allah belum tahu? Kok belum Itu. Ya jelas sudah. makanya- Makanya Allah kan menyebutkan Coba, di situ. Udah. Lanjut yang itu deh Pak Fahmi, nanti aja itu yang Al-Quran Oke. nanti aja dulu. Iya. Di ilhamnya itu baca. jelaskan. Ini jelas. saya baca terjemahan itu ya. Do you imagine that you will be spared without being subjected to any test? Know well that Allah has not yet determined who strive hard in His cause, and has not taken any others instead of His messenger and the believers on as His trusted allies. Allah is well aware of all that you do. Jadi sini tuh bukan mengetahui tapi determine gitu. Itu kalau mau pakai yang itu, tapi saya tuh nggak pakai yang itu.
Jadi nggak usah dipaksa, itu yang saya nggak terima gitu. Udah ya. Dev, silakan Itu, tanggapi Bor. itu beda bahasa. Nih, aku share screen nih. Waktu Asbabun Ya. Nuzul itu memang waktu ada Muslim yang yang kemudian itu ingin masuk Muslim, tapi sebenarnya mereka itu nggak benar-benar mau jadi Muslim gitu. Itu lain bahasan itu. Nih. Kita lagi bahas penyaliban. Ini bahasa Arabnya ya. Hasitum an tutrakum walama yalami Ya. ilahu. Ya alami. Nah, itu Ya kan aku kan nggak bisa bahasa Arab, Pak. Dev, Nah. itu kok ilahu jadi Allah itu? Kok nama bisa berubah ya? Ya, Itu makanya. Berarti kayak si Abdul Amir, besok Abdul Umur, baru Dul Mer gitu-gitu ya, bisa berubah nama ya. Mantap juga kok punya nama. Bedanya Katanya proper name, tapi kok bisa berubah Ya, jadi ilahu? ilahu. Maksudnya berbedanya di mana? Ya Allah dengan ilahu beda lah bro. Mana sih ilahi bedanya di mana? Itu ilahu ini tulisannya ini. Ya, lamillah itu adalah Iya. tanda Katanya bacaan. proper Kalau name. Ya ketemu udah nggak di apa-apa. depannya ada kasroh, Oke, udah. itu bacaannya tipis. Udah. Kalau di kitab orang Yahudi sejak dahulu sampai sekarang YHWH tetap YHWH tulisannya. Oh, di perjanjian baru kok nggak ada kata YHWH? Di mana? Nih. Di perjanjian baru kok nggak ada Loh, YHWH? kan perjanjian baru tulis tafsirnya nih. Kamu gimana? Oh, berarti dia itu ganti Kalau nama gitu. dikamilohi, Kami kan nggak ada yang nggak ilohi. pernah di PL kan YHWH jelas tetap ada nggak berubah. Udah. Jadi gini. Oke, kembali ke Ilham tadi Pak Bagus. Iya. Sebentar Pak Bagus. Bang Fahmi sama Amir ya. Dengerin Pak Amir. Bang Fahmi dengerin nih ya, dengerin. Bang Fahmi sama Amir itu aja udah berbeda. apanya Tentang berbeda? terjemahan. Orangnya. Terjemah. Dengerin dulu makanya jangan dipotong. Ya, itu aja berbeda ya terjemahan. Lalu Bang Fahmi sama Amir menggugat kitab Injil Matius, Markus berbeda. Sedangkan Bang Fahmi sama Amir aja baru satu ayat terjemahannya berbeda. Gini loh Bang. Kalau di dalam Al-Quran kan masih tetap. Kalau masalah perbedaan ini baca apa namanya narasi, apa namanya pemaknaan atau terjemahan itu kan masih ada apa yang kita rujuk, yaitu Al-Quran. Gitu. Lah tadi yang dipahamkan atau yang dinarasikan oleh Bang Fahmi itu antara Matius dengan Markus kok berbeda, iya Kang? Matius dan Markus ya. Oke. Sekarang kita jawab itu. Oke ya. Jadi Kan kata di sama-sama dapat Roh Yang tentang Kudus. ilham itu tadi lah. Oke. Jadi diilhami itu Pak Amir dan Pak Kingvi, bukan Roh Kudus itu ngomong, "Hai Markus, Lukas, Yohanes, tuliskan sini kalian duduk." Jadi Alkitab itu bagi kami bukan A I U E O-nya daripada Roh Kudus, nggak kayak gitu. Sebelum Islam ada, ratusan tahun sebelum Islam ada, bapak-bapak gereja kami sudah sepakat menyatakan bahwa Alkitab itu bukan didikte. Jadi bukan baraknya Yesus menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya datang, catat ya, nggak gitu. Karena kitab Kan banyak Injil. yang gini loh Kang. Kan banyak yang narasi terkait dengan apa yang dituliskan oleh Pak Amir, apa itu Pak yang Amir, lain-lainnya sebentar, nggak jangan dikakui dipotong, juga jangan sama dipotong. bapak-bapak Oke. Nanti gereja. ditanggapi Mana? bisa. Iya, kami Nanti tunggu dulu Pak ditanggapi Amir. bisa, Biar jangan dipotong. Oke. ini kasih nanti selesaikan dulu. Jadi bukan datang Yesus. Markus sini, aku mau buat mujizat. Kau catat ya, Lukas catat. Hurufnya begini, A I U E O semua.
Nggak kayak gitu cara tulisnya. Saya mau kasih tahu sama kalian dua. Ya, udah, apa. Alkitab dituliskan oleh para rasul itu untuk kepentingan memberitakan Yesus kepada segala bangsa. Maka mereka menuliskan itu berdasarkan kesaksian hidup mereka, pengalaman hidup mereka, di mana mereka dipimpin Roh Kudus dalam memberitakan Injil itu. Karena itu juga lah, maka Alkitab itu ditulis dalam teks Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani pada saat itu bahasa internasional. Kalau ditulis mereka dalam bahasa Ibrani, maka yang tahu hanya orang Ibrani. Tapi ketika ditulis dalam bahasa Yunani, maka seluruh bangsa pada waktu itu mengerti dan mudah untuk memahaminya. Karena waktu itu bahasa internasional, bahasa Yunani. Itulah secara ringkas penulisan Alkitab. Jadi bukan dikte. Ilham itu bukan dikte. Ilham itu tapi artinya orang itu diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan peristiwa yang sudah mereka alami, lihat, saksikan, dan mereka gali peristiwa itu, mereka cari mereka temukan beberapa hal, dan mereka ketika menulis itu ya sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu memberikan inspirasi kepada seseorang, tidak dikatakan bahwa orang itu jadi bodoh atau dikendalikan, ibaratnya otaknya semua digantikan, masuk yang baru, bukan begitu. Tetapi diberikan hikmat, dituntun. Dan itulah cara kerja Roh Kudus itu kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, Quran itu kan langsung dikte dari Jibril di situ. Tapi mengapa ada 4 ayat saya baca tadi dikatakan Isa mati, tetapi di 1 ayat dikatakan Isa tidak mati, malah ada yang katakan diangkat hidup-hidup. Itu wahyunya dari 1 Jibril kepada 1 Nabi Muhammad. Tapi kenapa bisa ini 1 loh? Kalau mereka 4 menuliskan dengan cara yang dengan kalimat yang berbeda itu wajar. Tapi kalau 1 orang memberikan kesaksian yang berbeda-beda tentang satu peristiwa, kembali saja gini ya, teman-teman yang ada di room ini, kalau banyak orang menuliskan satu peristiwa, kalimatnya saling melengkapi, dengan 1 orang menceritakan satu peristiwa dengan kalimat yang berbeda-beda, mana lebih dapat dipercaya? Narasi kalau Yesus Ya pikirkan aja deh, pikirkan. Ya, mantap, penjelasannya mantap. Ini Amir apa ya Bang Fahmi nih? Amir apa Bang Fahmi yang mau ngomong nih? Saya dulu. Ini. Tadi Alexander bilang itu di awal tadi itu kesaksian hidup. Kemudian tadi di saat yang sama juga kan dibilang itu menggali-gali. Jadi yang mana benar nih? Saksi mata langsung atau dia menyelidiki itu. Tetap pertama. Kedua begini. Kalau itu dibilang diinspirasi, dituntun oleh Roh Kudus, begitu 4 penulis ini menceritakan hal yang berbeda, bukannya salah satu Roh Kudus itu langsung intervensi gitu. Bukannya begitu. Contoh ya waktu yang di Via Dolorosa itu. Kalau misalnya itu yang 3 sebelumnya itu sudah bilang yang waktu Simon, nah begitu si Yohanes bilang yang waktu si Yesus gitu kan, harusnya Roh Kudus itu intervensi. Oh bukan Yesus yang bawa, tapi si Simon gitu. Begitu. Nah, silakan Mas Amir. Saya jawab dulu nanti ke Mas Amir ya. Saya jawab dulu supaya nanti jangan banyak kali. Oke. Ini lihat ya Bro Fahmi. Kan saya cuma sebentar. Oke. Iya, pertanyaan wajar lah 1 menit, tapi jawaban kan harus lebih banyak, Bro. Kamu kan dosen. Apa pertanyaanmu lebih banyak daripada jawaban muridmu? Silakan. Oke, lihat ya. Iya, lihat ya. Kalau berbicara tentang pengalaman hidup mereka bersama Yesus, itu adalah Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas, karena dia kelompok 70, dia artinya gabung kemudian, ini justru membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes tepat. Lihat ini ya. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, dan dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Perhatikan. Karena itu, perhatikan ini ya, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Jadi Lukas, dia sudah tahu ada banyak orang menulis kitab tentang Yesus. Kemudian dia berpikir, betul nggak ini? Dia ingin menggali, benar nggak ini sejarah ini? Benar nggak ini peristiwa? Kemudian dia meneliti. Jadi jadi gini ya, secara kesaksian hidup, Alkitab benar. Secara penelitian ilmiah, Lukas seorang dokter, Alkitab benar. Jadi dua ilmu, baik dari saksi fakta dengan peneliti sejarah, sepakat bahwa Injil benar. Perhatikan, sekarang saya masuk ke surat 1 Yohanes. Ya, ini lihat. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Perhatikan di sini bro ya, yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami, bukan dengan mata orang, bukan katanya. Tidak ada keraguan-raguan di sini bro. Yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, diraba loh. Tentang siapa? Firman hidup. Siapa firman hidup itu? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi. Perhatikan ya. Melihat di sini ya. Bersaksi, memberitakan. Perhatikan ini Pak. Melihat, bersaksi, memberitakan. Kalau ada orang bersaksi tapi nggak melihat, kesaksiannya diragukan, Pak. Makanya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, nggak pernah melihat Allah, itu diragukan. Tapi kalau kami mengatakan, mereka mengatakan, Yohanes, aku bersaksi tentang Yesus. Betul, kenapa? Karena dia melihat dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang dinyatakan kepada kami. Diulang lagi nih. Siapa itu yang ribut? Tolong di-mute. Ayat 3, di-mute dong ini. Oke, ayat 3 ya. Apa yang telah kami lihat, perhatikan ini. Diulang lagi nih Pak, berapa kali diulang ini? Apa yang telah kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami beritakan kepadamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, siapa? Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Perhatikan ini Pak Pahmi. Jadi Lukas itu meneliti, diteliti dia betul peristiwa itu. Tetapi kalau Yohanes, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikannya berdasarkan fakta sejarah.